Ya, Pak. Oke ya. Jangan lupa kita pasang Kita banner besok, mulai Pak. ya, supaya ini bisa menjadi contoh daripada teman-teman yang akan sidang munakosah berikutnya. Jadi saya rekod di sini. Amin, amin. Sudah untuk Amin, amin. bahan laporan ke kampus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, sebelum acara ini kita mulai, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyalain dulu. Pada kesempatan ini, teman-teman, saya sengaja mengundang teman-teman untuk mengikuti acara briefing walaupun hanya sebentar ya. Kira-kira mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal selama ya 10-15 menit aja. Ini gunanya adalah untuk bahan dokumentasi kita. Nah, pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah begini teman-teman. Kita ini kan pada saat ini telah memiliki akreditasi B. Dan itu ternyata dari sekian banyak prodi yang melaksanakan akreditasi, belum ada yang bisa mencapai B. Artinya di kampus itu semua prodi yang B itu hanya kita sendiri. Nah, dengan adanya briefing ini ataupun briefing persiapan sidang munakosah ini, saya itu sebenarnya ingin mengatakan begini, bahwa ilmu hukum ini memang layak disematkan untuk dapat akreditasi B karena apa? Karena bagus, karena teratur, karena tertib, karena cepat, karena siap kayak gitu loh. Kalau yang lainnya mungkin tidak memiliki hal semacam kita gitu. Jadi ketika misalnya dia itu tidak mendapatkan predikat B seperti yang kita dapatkan, itu maklum. Nah, gitu. Makanya ini adalah salah satu bagian daripada dokumentasi kita yang bagus. Gitu. Makanya walaupun kita akan melaksanakan besok itu seperti apa, tapi paling tidak prosedurnya kita laksanakan secara betul, terus kemudian nggak ujuk-ujuk, dan kemudian kita siap, seperti itu kira-kira. Itu satu. Terus yang kedua, besok itu kan sebelum sidang itu kan gini, kalau peraturannya ya biasanya itu sebelum sidang itu ada briefing, tapi saya ini mencoba untuk memulainya tidak pas pada hari H. Ada briefing, ada dokumentasi, ada surat-surat, dan kemudian ada absen. Nah, saya mencoba melakukan itu semua tidak dadakan gitu. Dan ini untuk membuktikan, saya itu ingin supaya apa yang dikatakan teman-teman itu tidak mencerminkan kita itu. Kalau teman-teman kan bilang begini, sebenarnya prodi hukum itu belum layak untuk dapat B, tapi karena asesornya yang baik hati aja, nah, kayak gitu. Nah, saya itu ingin menghilangkan citra itu, bahwa kita mendapatkan akreditasi B ini karena memang kita yang paling layak gitu. Enggak cuma judgement aja kita dapat nilai B, memang tapi karena kita layak. Ya seperti yang saya katakan tadi, kita ini bagus, kita ini teratur, kita ini tertib, kita ini siap, kita ini cepat, kayak gitu loh. Gitu. Nah, terus kemudian satu lagi, prodi yang lain itu juga sebenarnya memiliki kemampuan yang sama dengan kita. Dari pengalaman saya untuk mengikuti akreditasi kemarin itu ya di lapangan, saya itu merasa bahwa prodi lain itu juga memiliki kemampuan dan juga melakukan hal yang sama dengan kita. Bedanya apa? Bedanya semua yang mereka lakukan itu tidak didokumentasikan. Sehingga apa? Pada saat di cross check oleh asesor kosong isinya. Nah, makanya dari situ kita perlunya cepat, perlunya tertib, perlunya siap itu karena supaya semua dokumentasi juga kita simpan dengan baik sehingga pada saat dibutuhkan itu asesor mudah itu untuk mengaksesnya. Oh, tinggal di ini linknya ya. Surat-surat juga begitu. Ada SK-nya enggak? Ternyata pas diklik linknya ada.
nilai mahasiswa bagaimana? Ada, begitu diklik linknya langsung muncul, kan seperti itu. Nama-nama mahasiswa yang sudah sidang siapa? Langsung muncul, seperti itu. Nah, itu ternyata tidak dilakukan oleh prodi-prodi yang lain. Nah, untuk itu makanya semuanya saya itu menginginkan paling tidak sekalipun misalnya kita ini eh, mungkin hanya dapat keberuntungan atau apa, tapi saya ingin mengatakan ke semua pihak bahwa nggak hanya itu, tapi kita memang benar-benar layak untuk mendapatkan itu, gitu loh teman-teman. Nah, terus yang kedua, mumpung sekarang akreditasinya lagi B, saya ngerasa gitu. Mumpung sekarang itu akreditasinya lagi B. Saya berharap bahwa teman-teman semuanya ini segera diluluskan. Saya khawatirnya apa? Khawatirnya nanti kalau akreditasinya turun gitu. Dan kita nggak ada yang bisa menggaransi nih. Nah, itu saya sedih aja gitu. Saya mau ngomong apa sama teman-teman itu. Tapi kalau nanti ternyata akreditasinya lebih bagus, misalnya menjadi A atau menjadi A plus atau apa, namanya teman-teman ini yang saya luluskan pada saat ini itu tidak turun, tapi justru terangkat dengan akreditasi yang baru itu. Pasti selalu seperti itu. Ya makanya gini, ya nanti setelah setelah apa namanya di sidang munakosa, teman-teman kemudian dinyatakan lulus dan wisuda, ya tetap datang ke kampus lah, apa namanya ngasih bimbingan sama teman-teman, ngasih semangat, ngasih motivasi, gimana caranya supaya cepat lulus. Masih sering sharing, masih sering berkomunikasi, masih sering berhubungan dengan kampus saja, supaya nanti eh, kita itu perkembangannya itu memang terpantau gitu. Nggak tiba-tiba setelah selesai kemudian hilang, perkembangannya nggak terpantau, teman-teman sendiri juga nggak terpantau oleh kami. Begitupun adik-adik kelas perkembangannya seperti apa teman-teman nggak pada tahu. Itu ya. Terus kemudian ini terkait dengan besok itu ya. Jadi teman-teman, ini yang menurut saya paling terpenting. Teman-teman harus mencamkan baik-baik ini. Terkait dengan penilaian sidang. Terkait dengan penilaian sidang. Jadi penilaian sidang itu yang akan dinilai itu ada 4 kategori atau 5 kategori. Yang pertama kategorinya itu adalah ada PPT-nya atau tidak. Itu. Kategorinya itu ada PPT-nya atau tidak. Jadi itu memang yang dinilai. Yang kedua, dengan PPT itu teman-teman bisa menyampaikan sendiri atau tidak. Dengan menyampaikan sendiri itu maksudnya begini. Walaupun nanti misalnya teman-teman itu nggak pakai laptop misalnya, teman-teman pakai HP, tapi teman-teman bisa menyampaikan itu ada nilai plusnya teman-teman. Jadi karena itu yang dinilai itu loh. Yang dinilai itu. Nah, terus yang ketiga itu akurasi menjawab. Akurasi menjawab. Jadi nanti sesi pertama itu kan teman-teman presentasi kira-kira 15 sampai 10 menit, 15 sampai 20 menit itu ya, teman-teman presentasi duluan. Habis kayak gitu sesi tanya jawab. Nah, pada saat tanya jawab itu kira-kira teman-teman itu bisa apa namanya menjawab atau tidak. Akurasi jawabannya seperti apa ketika ditanya A, jawabannya apa, ketika ditanya B, jawabannya apa itu. Cocok nggak jawabannya? Itu yang ketiga. Jadi yang pertama tadi ada PPT enggak, yang kedua itu bisa menyampaikan PPT-nya itu atau tidak, yang ketiga itu akurasi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, kemudian yang keempat itu substansi skripsi. Maksudnya substansi skripsi itu ada dua macam. Substansi yang pertama itu gini, teman-teman bisa jadi ini jurusan hukum, tapi ternyata substansi skripsinya itu nggak ada kaitannya dengan hukum. Itu berarti nggak masuk substansi. Itu akan mengurangi nilai, walaupun ya hanya berkurang gitu. Tapi artinya di situ ada poinnya sendiri. Terus yang kedua, substansi yang kedua itu begini. Teman-teman itu dari skripsinya teman-teman itu bisa menerangkan substansinya. Baik mengandung hukum atau tidak, tapi teman-teman itu bisa menerangkan substansinya skripsinya teman-teman itu. Nah, itu juga akan mendapatkan poin sendiri. Nah, terus kemudian poin tambahan yang kelima itu adalah apa? Kalau memakai laptop gitu. Kalau memakai laptop dan juga bisa apa share screen.
share screen pakai Zoom itu kan karena besok kita via-nya adalah daring ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai laptop sendiri dan kemudian bisa share screen sendiri itu nilai poinnya itu tambah gitu. Cuman nanti dosen-dosen ini memang dia akan menilai dari 4 kategori tadi. Ada PPT-nya atau tidak, itu ada poinnya. Jadi kira-kira kalau dinilai itu ada PPT-nya atau tidak, itu nilainya 20. Terus kemudian bisa menyampaikan, kan nilainya 0 sampai 20 kan. Bisa menyampaikan atau tidak, itu 0 sampai 20 juga. Gitu. Terus kemudian akurasi menjawab pertanyaan, itu nilainya 0 sampai 20 juga. Terus kemudian substansinya skripsi itu nilainya 0 sampai 20 juga. Nah, terus ditambah tadi bisa share screen atau tidak sama apa ya? Ya bisa share screen atau tidak. Jadi memang ada 4 itu. Yang satunya itu hanya poin tambahan. Hanya poin tambahan untuk mendukung kelancaran semuanya itu. Totalnya nanti nilainya itu 100. Begitu. Jadi 4 hal itu yang kalau menurut saya gini. Jadi supaya besok itu teman-teman lebih siap, terutama yang sesinya bukan di sesi pertama ya. Jadi teman-teman bisa pelajari dulu kira-kira di 15 sampai 20 menit itu. Kalau kepanjangan jangan sampai lebih dari 20 menit menyampaikannya itu. Kalau misalnya kok dicoba di rumah masih terlalu panjang, masih 30 menit, kurangin. Kira-kira mana nih yang nggak perlu disampaikan. Nanti disampaikan pada saat tanya jawab aja gitu. Izin Pak, berapa menit Pak? Ya. Maksimal berapa menit Pak? Ya memang nggak ada maksimalnya karena durasinya itu 1 jam atau kurang. Jadi durasinya itu 1 jam atau kurang. Nah prediksi saya kalau teman-teman yang tepat waktu itu 50 menit cuman. Jadi 50 menit karena 10 menit yang terakhir itu sudah sesi pergantian sesi. Ini kan ada 8 ini. Jadi nanti langsung running terus. Itu 10 menit yang terakhir itu pergantian sesi. Gitu. Bisa dipahami teman-teman, dari 4 poin itu yang yang teman-teman harus kuasai. Terutama yang tidak berada di sesi 1. Enggak berada di sesi pertama. Kalau sesi pertama ya ini dulu memang ya harus malam ini persiapannya. Jadi udah punya PPT. Yang kedua, teman-teman jangan grogi. Udah pokoknya jangan grogi. Semuanya bisa diselesaikan. Jangan grogi. Udah itu. Nah, udah ya. Jadi terkait penilaian itu 4 hal itu tadi. Nanti kalau teman-teman misalnya masih ada yang kurang jelas, bisa diputar lagi video ini, nanti saya share ininya, linknya. Izin bertanya Pak? Ya, silakan. Melihat pengalaman di Sempro beberapa waktu belakangan kemarin, itu kan sempat menjadi catatan mengenai ini Pak, dress code atau pakaian gitu. Nah, karena ada dari kawan kita itu yang menggunakan hanya kemeja atau kaos lain begitu, tidak menggunakan alma mater kampus gitu Pak. Nah, artinya apakah itu menjadi catatan penting untuk kita begitu menggunakan alma mater kampus atau hanya pakaian rapi? Itu juga saya pikir perlu Bapak terangkan dan sampaikan di malam ini. Terima kasih Pak. Oke ya, yang penting tadi yang terima kasih penilaian itu ada 4 itu tadi penilaiannya. Oke ya, yang penting itu kalian paham dulu. Terus sekarang yang kedua. Yang kedua ini terkait dengan pelaksanaannya besok. Jadi tadi kan saya terangkan bahwa kita itu ingin mencitrakan kalau kita itu cepat, kita itu siap, kita itu memang sudah teratur dan bagus kayak gitulah ya. Jadi teman-teman itu besok kita akan dimulai dari pembukaan yang dilakukan oleh Pak Dekan. Besok. Jadi menurut saya seperti yang sesi-sesi sebelumnya, seperti yang sidang-sidang sebelumnya, itu teman-teman besok seragam aja semuanya pakai baju putih. Pada saat pembukaan pakai baju putih. Kalau bawahannya terserah ya nggak kelihatan. Tapi teman-teman pada saat pembukaan terutama itu semuanya pakai baju putih. Ya, pakai kemeja lah, kemeja putih. Itu satu. Terus yang kedua, pembukaan itu karena akan dilakukan jam 8. Jadi teman-teman nanti masuk link Zoom itu jam 8 kurang 10 menit.
Ya, sebagai tanda kalau kita siap, kita bisa ngobrol-ngobrol dulu di situ sambil menunggu Pak Dekan. Itu nanti jam 8 kurang 10 menit. Nanti link Zoom-nya sengaja saya kasih besok pagi. Karena apa? Saya itu kalau ngasih malam itu biasanya ketumpuk nanti. Ada WhatsApp apa lagi gitu. Tapi kalau saya kasih pas mendekati itunya, mendekati harinya, itu biasanya nggak terlalu ketumpuk sama teman-teman, nggak terlalu ketumpuk sama WA-WA yang lain itu loh. Gitu. Jadi nanti akan ada Pak Dekan melakukan pembukaan jam 8.00. Nah, teman-teman itu semuanya sudah siap di Zoom ini kira-kira jam 8 kurang 10 menit ya. Nanti sudah saya nyalakan lah. Jam setengah 8 sudah saya nyalakan. Nanti teman-teman bisa langsung masuk. Terus yang kedua, tolong siapkan kuota yang cukup. Terutama yang sesi agak siangan. Jadi harus kontrol nih kira-kira. Soalnya kalau Zoom ini juga menghabiskan agak banyak ya. 1 jam itu ya kira-kira kayaknya ada sih kalau 2 giga. Jadi persiapannya minimal ya 5 giga teman-teman. Gitu. Jadi yang belum nggak pakai gratisan. Kalau kayak Aldi paling LPTNU bisa gratisan kali. Oh iya Pak, iya Pak. Oke. Ampun. Terus yang terakhir terkait dengan teknis sidangnya tadi. Ya, terkait dengan teknis sidangnya. Jadi seperti yang saya jelaskan sedikit tadi di awal, yang pertama itu bahwa sidang itu nanti 1 jam. Sidang itu paling lama itu 1 jam. Pokoknya nanti kalau lebih dari 1 jam langsung saya ingatkan dosennya. Jadi dosen pengujinya langsung saya ingatkan. Jadi paling lama itu 1 jam. Nah, 1 jam itu kira-kira 15 sampai 20 menit itu usahakan teman-teman presentasi. Presentasinya itu kira-kira jangan melebihi 20 itu tadi seperti yang saya bilang. Jangan melebihi 20. Nanti kan kira-kira gini hitungannya. 20 menit pertama teman-teman presentasi. Terus kemudian 10 menit itu tanya jawab. Tanya jawabnya itu sebentar, 10 menit. Terus nanti 20 menit berikutnya itu adalah masukan daripada dosen penguji. Jadi nanti masukannya itu akan langsung disampaikan di forum ini. Terus kemudian teman-teman itu mencatat. Selain itu nanti dosennya akan mengirimkan catatan terkait dengan catatan-catatannya itu. Jadi nanti akan disampaikan. Bisa langsung disampaikan ke teman-teman atau kalau misalnya tidak langsung ke teman-teman berarti melewati saya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang dosen penguji masih belum menyampaikan masukannya via catatan, nanti teman-teman bisa tanyakan ke saya atau tanyakan ke dosennya langsung. Ya. Nah, terus kemudian yang terakhir, sidang ini kan direcord. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman sudah diberikan masukan atau apa, itu segera tindak lanjuti sesuai yang teman-teman pahami dari catatan-catatan teman-teman dipadukan dengan catatannya dosen, ya, dosen penguji ya. Kalau masih kurang jelas, kurang paham, bisa dibuka recordnya, gitu. Nanti record hasil sidang itu saya akan sampaikan ke teman-teman. Jadi recordnya itu nanti cukup dilihat pas bagiannya teman-teman aja, gitu. Kira-kira tadi masukannya apa sih? Saya masih agak ada yang kurang paham misalnya. Bisa diperjelas lagi dengan recording itu. Itu ya, teman-teman ya. Terus yang paling terakhir. Ini kan nanti setelah teman-teman sidang udah dapat masukan, udah dapat apa, teman-teman kan disuruh perbaikan. Nah, perbaikan itu ada durasi waktunya, teman-teman. Jadi kira-kira jangan sampai lebih dari 14 hari durasinya itu. Karena di situ dosen itu bisa memiliki kewenangan untuk menyatakan tidak lulus walaupun nilainya sudah keluar. Gitu loh. Jadi ketika diminta tindak lanjut itu, teman-teman langsung tindak lanjuti. Sebisa mungkin, secepat mungkin. Supaya apa? Ya tujuannya sih supaya cepat aja teman-teman tuh. Supaya cepat. Nanti ketika tidak ditindaklanjuti, kalau misalnya dosen menyatakan nilainya dicabut, teman-teman bisa nggak lulus. Teman-teman harus sidang lagi. Kan sayang, teman-teman. Ini kan maksud saya gini, kalau teman-teman bisa dinyatakan lulus sekarang, berarti kan kira-kira teman-teman nggak bayar lagi kalau nggak salah ya.
karena nanti akan ada wisuda itu di bulan Desember. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Ada yang perlu ditanyakan, Dwiki? Dari saya sih tadi cukup itu Pak mengenai alma mater digunakan atau tidak, dan ya yang Bapak sampaikan adalah baju putih rapi aja. Ya, Bila jadi perlu pas besok saya pakai dasi pembukaan Pak. aja, pas pembukaan itu teman-teman pakai baju putih. Tapi nanti pada saat sesi selanjutnya terserah mau pakai alma mater, mau apa. Nanti tetap saya dokumentasikan loh, masing-masing ada dokumentasikan. Jadi Soalnya teman-teman sempat menjadi terserah. teguran Pak karena tidak menggunakan almet. Itu kan sempro, apalagi saya pikir ini sidang yang memang sifatnya sangat vital begitu. Jadi ya saya pikir nggak main-main Ya, juga mengenai dress code begitu. kalau semuanya pada punya baju alma mater, saya pikir malah lebih bagus. Jadi paling enggak angkatan ini kelihatan semuanya pakai alma mater gitu. Tapi yang paling penting Dihimbau aja Pak untuk yang sidang tahun sekarang biar serempak gitu. Semuanya memang punya jaket alma mater enggak? Kebetulan saya nggak pikir punya. kalau di Iya. bayaran punya Pak. Iya. Tapi nanti saya pakai jas sih, ada Iya. jas, pakai jas aja. Nggak apa-apa. Pokoknya yang penting pas pembukaan ya, semua pakai baju putih ya. Itu sebagai tanda gini maksud saya. Yang pertama teman-teman itu kan pasti punya baju putih. Itu untuk menyatakan ke Pak Dekan, kami itu siap gitu loh. Kami itu udah siap diuji. Biasanya kalau pakai baju putih itu lambangnya. Kami itu udah siap diuji. Gitu. Tapi nanti kalau pas sidang bersama dosen yang bersangkutan, bersama dosen penguji, silakan teman-teman mau pakai jas, mau pakai apa, biar kelihatan resmi itu ya, pakai alma mater atau apa. Karena ini kan sebagai rasa apresiasi sebenarnya. Teman-teman mengapresiasi sidang ini, ya teman-teman tunjukkan yang terbaik. Tapi setidaknya memang pakai baju putih itu. Itu ada yang masih kurang jelas? Tadi 4 penilaian, teman-teman sudah jelas. Terus terkait besok, jam 8 kurang 10 menit, teman-teman sudah masuk ya, untuk mengikuti pembukaan. Nanti kan, sesinya itu pembukaan sebentar, setelah pembukaan sebentar, pengarahan dari Pak Dekan, mungkin ada tambahan pengarahan dari Pak Kaprodi, mungkin ya. Terus habis kayak gitu dilanjutkan yang sesi pertama. Kalau nggak sih Fikri ya? Fikri ya? Sesi pertama. Apa Alfi ya? Iya, Fikri ya? Fikri, Ya, Pak. Fikri. Fikri. Ya, Fikri ya. Nah, nanti langsung dilanjutkan. Nah, yang lain itu off dulu. Nah, nanti masuk lagi sesuai dengan jadwal yang ada di jadwal itu. Jadi masuk lagi sesuai jam yang ada di jadwal. Wiki, Gus Said kondisikan datang Wiki. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ini kan sidang ya, dan kemarin di daring nanti diri hanya dengan saja, nanti ada mahasiswa yang Suaranya nggak jelas itu, suaranya nggak jelas. Wiki, suaranya nggak jelas sinyalnya. Ya, nggak apa-apa, saya udah bisa nangkap itu. Jadi gini, ini memang belum kami berlakukan untuk bisa diikutin oleh teman-teman yang lain ya. Kata Gus Said ini, Mas, kita tidak usah membuat aturan yang lebih ketat dulu gitu. Karena kemarin ngobrol sama Pak Dekan kan bukan itu yang ditekankan. Justru kalau menurut Pak Dekan itu dalam setiap sidang harusnya ada sidang terkait dengan penilaian ke-NU-an gitu. Dan yang dari dulu sampai sekarang belum pernah kita persiapkan. Nah, nanti untuk kalau teman-teman di sidang berikutnya justru ada penilaian terkait itu, penilaian penguasaan tentang ke-NU-an. Kalau setahu saya hal-hal yang semacam itu tuh harusnya ada di sidang komprehensif ya, bukan di sidang munakosa kayak gini. Tapi kata Pak Dekan itu harusnya ada di sidang munakosa katanya. Ya mungkin nanti tambahannya cuma itu. Nggak ada teman-teman yang lainnya belum kita wajibkan untuk. Mungkin nanti kalau sudah kita ada pertemuan offline, mulai itu. Kalau kita sudah ada izin pertemuan offline, nah baru itu nanti kita wajibkan. Berarti besok ada nggak Pak?
Enggak, belum ada. Ah. Mahasiswa Oh, masih Dwiki alhamdulillah sudah 2 kunut juga. Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan. Nih ngomong-ngomong headset saya kedengeran nggak? Ini kan Ya, buat masuk, persiapan besok juga. Masuk. Gini Pak, kemungkinan sih skripsi saya itu di beberapa bagian ada perubahan. Kira-kira Ya. bisa saya kirim lagi nggak ke Bapak? Gitu? Karena Bisa. Kalau yang masih ada perubahan, sampaikan malam ini nggak apa-apa. Nanti biar saya sampaikan langsung ke pengujinya. Saya kirim pulang ke pengujinya ya. Siap. Ya, itu aja sih. Iya. Oke, Pak. Pak, saya izin, Pak. Pak Sauri cuma cek handset doang gitu. Pak, saya mau ini PPT saya kan belum diupload kemarin di kampus. Ini ngirimnya ke siapa, Pak? Itu sih Pak. PPT-nya belum diupload di e-kampus. Belum kalau saya. Nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa mempresentasikan aja. Dikirim ke saya juga boleh, Aldi. Tapi yang paling penting kamu bisa mempresentasikan PPT kamu besok. Oh, bisa Pak kalau screen. Dengan cara share screen sendiri. Itu yang paling penting karena di situ ada poinnya. Wah, bisa itu Pak. Udah biasa, Pak. Itu Ya, loh. Pak. Ya menurut saya gini, sebagai apresiasi dan jeripaya perjuangan yang selama ini teman-teman jalani ya. Kayaknya memang sebaiknya teman-teman tuh pakai laptop dan bisa share screen sendiri karena di situ poinnya sangat besar teman-teman. Gitu. Ya, jadi itu menunjukkan kalau teman-teman siap. Ya, sebisa mungkin ya. Oke, Pak. Oke, teman-teman. Cukup ya. Nanti kalau ada misalnya kurang jelas, recording ini bisa diputar. Kira-kira kan durasinya ya sekitar antara 20 sampai 25 menitan kayaknya ini. Ya. Gitu aja ya, teman-teman ya. Ya, Pak. Cukup ya. Cukup ya. Saya tutup ya, teman-teman belajar. Ya. 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 Oke. Terima kasih banyak. Akhiri. Pak. Nah, dari saya sekian, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sampai ketemu besok.